Hai semuanya, nama saya Deren Tahtawijaya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ke kalian semua tentang kisah kehidupan seorang J.P. Kuhn atau bernama lengkap Jan Pieterszoon Koen. Jan Pieterszoon Koen adalah seorang administrator kolonial Belanda yang terkenal dan kontroversial, yang memainkan peran penting dalam pembentukan kekaisaran Belanda di Asia Tenggara. Sebagai seorang pejabat tinggi di VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, ia sering disebut sebagai pendiri Hindia Belanda atau yang sekarang menjadi negara Indonesia. Koen lahir pada 8 Januari 1587 di kota Hoorn, sebuah kota kecil di Belanda. Dia adalah putra dari keluarga pedagang kaya yang memungkinkan dia untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pada usia muda, dia dikirim untuk belajar akuntansi dan bisnis di Roma, yang kemudian membekali dia dengan pengetahuan dan keterampilan yang sangat berguna dalam karirnya di masa depan. Pada usia 22 tahun, Koen bergabung dengan VOC yang baru didirikan pada tahun 1602. VOC adalah perusahaan perdagangan yang diberi monopoli oleh pemerintah Belanda untuk berdagang di Asia dan diberi wewenang untuk menjalankan kekuatan militer dan diplomasi di wilayah tersebut. Setelah beberapa tahun bertugas sebagai pedagang dan administrator di berbagai pos perdagangan VOC, Koen mulai mendapatkan reputasi sebagai orang yang cerdas, efisien, tetapi juga sangat ambisius dan juga kejam. Pada tahun 1613, Koen diangkat menjadi Direktur Jenderal VOC di Asia, sebuah posisi yang memungkinkannya untuk mengatur semua urusan VOC di wilayah tersebut. Dia sangat berperan dalam memperkuat cengkraman VOC di Kepulauan Maluku, yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Pada tahun 1618, Koen diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC di Hindia Belanda. Dalam peran ini, dia menjadi pemimpin de facto kekuasaan kolonial Belanda di wilayah tersebut. Salah satu tindakan pertamanya sebagai Gubernur Jenderal adalah merebut kota Jayakarta di Pulau Jawa pada tahun 1619. yang kemudian diubah namanya menjadi Batavia atau kita sekarang sebut sebagai Jakarta, dan dijadikan pusat administrasi dan perdagangan VOC di Asia Tenggara. Tindakan ini sangat menentukan karena Batavia kemudian menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di wilayah tersebut selama lebih dari 3 abad. Koen dikenal karena pendekatannya yang brutal dalam memperluas dan mempertahankan kekuatan VOC. Dia percaya bahwa perdagangan dan kekuasaan militer harus berjalan seiring, dan dia tidak ragu untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Salah satu contohnya adalah pembantaian di Banda pada tahun 1621, di mana ribuan penduduk asli Kepulauan Banda dibunuh atau diusir untuk memonopoli perdagangan pala, salah satu komoditas paling berharga pada saat itu. Tindakan ini membuat Koen terkenal sebagai salah satu tokoh paling kejam dalam sejarah kolonialisme. Selain itu, Koen juga berperan dalam pembangunan infrastruktur dan administrasi yang efisien di Batavia. Dia membangun pelabuhan, benteng, dan fasilitas lain yang memungkinkan VOC untuk mengendalikan perdagangan di wilayah tersebut dengan lebih efektif. Di bawah kepemimpinannya, Batavia menjadi pusat perdagangan yang makmur dan salah satu kota terpenting di Asia Tenggara pada saat itu. Pandangan terhadap Koen bervariasi tergantung pada perspektif historis. Di Belanda, ia pernah dihormati sebagai pahlawan nasional yang membangun fondasi kekaisaran perdagangan Belanda di Asia. Namun, di Indonesia dan tempat lain, dia dipandang sebagai simbol penindasan kolonial dan kekejaman. Kehidupan dan karir Jan Pieterszoon Koen mencerminkan ambiguitas moral dari ekspansi kolonial Eropa pada abad ke-17.
di mana pencapaian ekonomi dan politik seringkali diperoleh melalui kekerasan dan eksploitasi terhadap penduduk asli. Kun meninggal pada 21 September 1629 di Batavia setelah terkena penyakit yang kemungkinan adalah kolera atau disentri. Meskipun dia hanya hidup sampai usia 42 tahun, warisan Kun sebagai pendiri Batavia dan arsitek awal kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia bertahan lama. Dampak yang diakibatkan oleh Jan Pieterszoon Koen bagi Indonesia sangat signifikan, baik dari segi sejarah, ekonomi, maupun sosial. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia belum bernama Indonesia, namun bernama Nederland Indies. Pada zaman itu, Indonesia belum menggunakan rupiah, namun menggunakan mata uang gulden. Kebetulan saya memiliki beberapa pecahan mata uang gulden pada zaman itu, yaitu seperti ini. Ini adalah contoh pecahan 10 gulden pada zaman itu yang ada tokoh JP Koen-nya di situ. Uang ini digunakan pada tahun 1925 hingga 1930 lebih. Ini adalah pecahan 25 gulden, ada JP Koen-nya juga di situ, dan ini juga ada pecahan 100 gulden, ada JP Koen-nya juga di situ. Karena JP Koen pada saat itu masih menjadi tokoh utama dalam mata uang di Indonesia. Sekian dari cerita saya tentang seorang Jan Pieterszoon Koen. Maaf jika ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. See you next time. Bye-bye.